Baik anak-anak, kita lanjutkan ya untuk pengkodingan. Ini saya akan mendemokan, tetapi sebetulnya diharapkan kalian juga mencoba sendiri di rumah dengan laptopnya masing-masing. Karena kalau hanya melihat, tidak mencoba itu tidak lebih paham ya. Lebih paham kalau betul-betul dicoba. Tadi saya lihat sudah bisa semua Hello World ya. Jadi Hello World ini pertama kali kita mencoba pemrograman mulailah dengan Hello World supaya kita percaya diri bahwa oh program saya sudah jalan. Jadi kalau kita lihat ini struktur kelasnya ada public class ya dan kemudian ada nama kelasnya ya. Nah itu kita ikuti aturannya huruf besar. Kalau ada kata kedua, keduanya huruf besar lagi. Dan untuk menampilkan kita punya main ya yang diawali dengan public static void main dan ada ini nanti kita belajar ya, ini disebutnya parameter. Parameternya berupa argumen ya, array bertipe string. Nah, seperti ini. Ini sudah muncul nih hello world ya. Hello world seperti ini. Nah, bagaimanakah object oriented itu? Sebetulnya kita buat dulu ya. Kita materi pertama tentang kelas objek. Oh, tidak boleh. Materi pertama nih. Kita bikin kelas baru ya. Oke, dan kelasnya kita pakai kemarin selalu bingung ya, ini mau pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia gitu ya, karena sama aja sih sebetulnya, tapi mungkin kita sepakati dulu. Coba kalau pakai bahasa Inggris, sebenarnya saya udah punya kelas student ya. Oke, nah enaknya menggunakan tools ya, begitu kita membuat dia sudah membuatkan template-nya kan. Jadi sudah disiapkan kurawal buka dan kurawal tutup. Sebetulnya kalau kita ngoding, kayak saya nih berat NetBeans ya, seharusnya saya nggak usah memaksakan pakai NetBeans, saya coding aja pakai Visual Code ya atau text editor apapun, nanti di-compile, dijalankan dengan caranya. Tapi untuk sementara kita pakai NetBeans dulu ya. Nah, lalu saya ingin membuat student itu memiliki atribut. Kita lihat ya, atributnya sekarang kita tulis di sini. Dua dulu aja ya, name. Salah, ketuker ya. String name. Kemudian string student ID. Udah dua dulu ya atributnya. Oke. Nah, ini kita sudah membuat kelas ya dengan data si name dan ID. Seperti itu ya. Kita lihat nih, jadi begitu deklarasi kita langsung membuatkan atribut di dalam kelas tersebut. Lalu kita membuat yang namanya main ya, public seperti ini. Lalu saya tampilkan dulu ya. Tampilkan tulisan aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya jalankan. Ini agak berat ya, apalagi harus ditayang di Zoom. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi kalian sambil mencoba juga.
Nah, jadi akan saya tunjukkan mana sih yang disebut dengan kelas ya, kemudian tadi state, kemudian instansiasi, sebetulnya apa gitu ya. Nah, ini hanya seperti ini sebetulnya. Kita lihat ya, ini lihat ya semuanya di compile agak berat nih. Padahal hanya menampilkan tulisan pertemuan dua kelas dan objek. Bisa lihat ya yang ini kelihatan ya. Jadi ini atributnya, ini main-nya, kita jalankan kurang lebih seperti ini. Oke, nah karena materi kita ini tentang kelas dan objek, maka kita sudah lihat, kita sudah punya cetakan, sudah punya kelas. Objeknya mana? Belum ada. Ya, belum ada. Maka untuk membuat objek, kita harus melakukan yang namanya instansiasi. Caranya gimana sih? Sebetulnya sudah pernah dilihat, tadi saya lihat di codingannya udah bisa sih sebetulnya. Pertama, kita siapkan dulu ya nama kelasnya, lalu siapkan nama objeknya ya. Nggak apa-apa Bu, review lagi biar makin ingat lagi. Ya, biar langsung masih ingat ya. Langsung aja ya, ini new. Oke, ini ya. Ini satu objek. Dari satu cetakan kita punya satu objek. Nama objeknya std1 ya. Nah, kemudian kita ingin mengisi STT1 ini, name-nya siapa ya? ID-nya saya lihat kita kasih ID 123 atau 101 lah ya. Nah, jadi kita lihat ya, yang objeknya ini adalah yang mana? Yang objeknya yang ini SDT ya, student. SDT aja, tukar ya, SDT. Kalau ini ditukar, ini error ya. Kenapa? Karena harus seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Jadi kita lihat, kita punya satu objek namanya std1 yang berasal dari kelas std. Oke. Lalu kita jalankan. Nah, ini artinya kita punya satu objek, cuman cetak satu objek. Kita bisa mencetak banyak objek tergantung dari kebutuhan kita ya. Misalnya saya ingin membuat 3, nah saya buat saja 3 buah. Tapi tentu saja nama variabelnya harus dibedakan. Nah, ini bisa semua ya. Jadi kita pilih. Nah, di sini berarti kita punya 3 objek. std1, std2, std3. Jadi kita punya 3 cookies ya yang berasal dari cetakan mahasiswa. Oke. Nah, kita lihat ya. Sampai sini bisa ngikutin ya. Dan sekarang kita lihat bahwa gimana kalau saya ingin ini lama ya kompilasinya. Saya ingin punya atribut lain.
punya kelas lain. Maka kita membuat objek lain, misalnya kita beri nama lecturer. Kemudian sama ya, lecturer itu kan punya name dan punya ID juga. Nah, kemudian biar cepat saya copy. Ya. Nah, tapi kalau lecturer, karena nama ini untuk lecturer, maka nama objeknya jangan std dong. Ini kan student ya, maka kita kasih nama L aja misalnya. Lec 1, 2, 3, dan ininya juga ganti ya. Jangan std tapi lecturer 1. Nah, jadi cara memberi nama variabel, memberi nama kelas itu disesuaikan dengan maksudnya ya. Jadi kini untuk kelas student ya untuk kelas lecturer ya jangan student gitu ya, tapi kasihlah nama variabel atau nama objek yang lecturer juga. Nah, ini kan kelas lecturer ya. Kok kita malah instansiasi student? Nah, ini kita ganti menjadi lecturer ya. Lecturer itu apa, Bu? Dosen. Oh iya. Kalau bahasa Inggrisnya lecturer itu dosen ya. Ya, atau profesor kali ya harusnya ya. Nanti kita ganti lah ya. Kalau ada yang mau nanya silahkan sambil mengcoding juga ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita udah punya ini ya, udah punya 2 kelas, 2 cetakan. 1 student, 1 lecturer. Lecturer ID. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat ya untuk anak-anak ini kelasnya kelas untuk lecturer atau dosen ya. Sini kita tulis ya huruf besar error ya. Jadi cara membuat kelasnya gampang ya. Kita bikin kelas saja, lalu kita bikin objeknya atau instansiasi dengan cara seperti ini. Lalu setiap atribut yang ada di kelas itu kita isi. Ini namanya value ya. Value-nya kita isi. Ini misalnya namanya jangan sama tuh ya. Ini Mr.
Ini Philips gitu, ID-nya 11 ini. Ini mah bebas ya, ini ceritanya kan untuk contoh aja. Jadi beginilah cara membuat kelas dan ini adalah contoh instansiasi objek. Kita bisa melakukan instansiasi objek sebanyak mungkin ya, tergantung dari kebutuhan. Oke. Nah, kalau kita jalankan, balik lagi ke kelas student dulu ya. Kenapa ya ketika dijalankan kok nggak muncul apa-apa? Tentu saja tidak muncul karena memang kita tidak melakukan print line ya. Sehingga memang kita harus menyiapkan print line-nya ya. Jangan tidak, ini kan nggak ada apa-apa nih kalau dijalankan. Nah, bagaimana cara menyiapkan print line-nya? Tentu saja untuk objek yang pertama kita siapkan ya. Nih, nama objeknya. Oh, jangan di yang ini. Kita student dulu ya. Kita siapkan sistem out print line std1 kemudian name ya. Lalu kita bikin juga yang untuk student 2 dan bikin juga untuk student yang ketiga. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, kok diulang-ulang begini gitu. Kalau kita punya 10 objek, apakah kita 10-10-nya harus diulang? Sampai sini bisa ngikutin ya, maka kita bersepakat ya di cara mengcoding di kita, tadi seperti yang dicontohkan di program di awal yang kalian demokan, kita memang memiliki, kita buatkan ya satu kelas yang khusus untuk main. Boleh namanya main class atau kelas tes ya, atau main test aja ya. Ini mah bebas ya, nama kelasnya tuh sebetulnya bebas. Tetapi di kelas ini kita akan memindahkan seluruh codingan public static void main ini ke sini. Bisa kelihatan ya? Dan yang dari lecturer juga sama ya. Kita pindahkan aja semua ke main. Nah, ini kita bersepakat. Kenapa seperti ini cara mengcodingnya, supaya kelas-kelas itu kan nanti bakalan banyak kelas ya, ini baru 2. Mungkin kita akan punya sampai 10 kelas, 20 kelas. Makin besar program yang harus dibangun, makin besar juga pengkodingannya ya. Sehingga untuk main program atau awal dari eksekusi, kita siapkan satu kelas sendiri. Isinya khusus untuk main saja dan isinya itu berbagai campuran ya. Di sini ada menginstansiasi objek student. Di sini ada menginstansiasi kelas dosen gitu ya. Jadi kita campur agar supaya kita fokus. Kalau untuk pengkodingannya di main, sedangkan untuk cetakan kelasnya kita bersihkan ya. Cetakan kita hanya ada
atribut dan metode. Atribut saja, nanti juga ada metode-metodenya di sini, dan ada juga berbagai hal lainnya yang kita perlukan. Nah, jadi struktur mengcodingnya seperti ini, kita bisa membuat kelas sebanyak mungkin. Lalu ada satu kelas yang kita jadikan main dan tugas dia adalah memanggil semuanya, ya. Nah, kalau yang dicontohkan di tugas besar Alpro itu bahkan dibuat satu controller ya, dibiasakan membuat satu kelas yang namanya controller. Di situ tugasnya membuat berbagai metode atau algoritma yang terkait dengan kelas student ataupun kelas lecturer. Sampai sini bisa ngikutin dulu ya. Oke? Ini belum belajar metode ya, kita belum menggunakan metode sama sekali. Baru menggunakan berbagai kelas. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh untuk dicoba masing-masing. Tadi bisa mengikuti ya. Coba sekarang dibuat. Nama kelasnya boleh diganti ya. Kalau lecturer susah ngerti, boleh diganti jadi profesor ya. Supaya sesuai relevan dengan yang terbayang. Oke, sekarang saya beri kesempatan untuk mencoba sendiri. Kemudian kalau ada yang nggak ngerti, boleh ditanyakan. Kalau ngerti, kita langsung lanjutkan. Baik ya. Ini bukan error ya. Ini anak-anak. Wahyu ini membuat 3 objek dan objeknya tuh langsung ditampilkan. Jadi si objeknya yang ditampilkan ya. Kalau sebuah objek ditampilkan, maka yang muncul adalah nomor angka-angka ini ya. Ada lalu angka. Nah, ini adalah nomor dari alamat di memori tempat si objek itu di-create, hidup ya, atau ya kita sebut aja hidup ya. Jadi ketika ada perintah new student. Nah, std1 itu berarti di-create, diciptakan ya. Lalu dia hidup di memori. Di mana hidupnya? Di alamat @15db9742 itu. Begitu ya. Jadi kalau kita punya 3 objek, kalau kita pengen tahu identitas dia ya, dia tuh ada di mana sih? Kita tampilkan dengan sistem outprint line, maka angkanya akan berbeda-beda. Coba dieksekusi lagi. Jalankan lagi. Sama terus ya. Ya, tapi beda ya. Yang std1 di mana, std2 di mana, std3 di berbeda juga ya. Oke. Nah, ini jadi kalau kita mau menampilkan objek langsung seperti itu, yang muncul adalah lokasi tempat objek itu hidup ya, tempat objek itu tinggal. Jadi itu alamat memori. Bolehlah kita sebut sebagai identitas atau ID dari si objek tersebut. Sampai sini Wahyu paham ya? Anak-anak paham ya? Nah, anak-anak, Wahyu bingung. Kalau ingin menampilkan isi dari objek, bukan array ya, dari objek std1, gimana caranya? Ada yang bisa bantu? Wahyu itu coba waktu sistem outprint line std titik name. Oh iya, lupa. Astagfirullah. Name. Gitu ya, name. Satu lagi. Satu lagi itu. Coba jalankan dulu. Sangat berbeda ya. Jadi begitu name-nya berarti value dari atribut name. Nah, kalau cuman std-nya aja, si objeknya yang ditampilkan. S3. Yang profesor belum ya? Belum, Bu.
capek ya bikin sistem outprint line gitu. Nah, itu memang kita sebetulnya ada cara yang lain supaya tidak mengulang-ulang sistem outprint line sebanyak ini ya, meskipun bisa kita copy paste aja sih sebetulnya. Bisa menampilkan yang profesor? Bisa. Di kopas bisa dari atas ya. Ini lancar ya, ngodingnya udah mahir ya. Bisa tampil? Bisa Bu. Bu kalau pakai looping gimana Bu? Kenapa? Nah, pakai Kalau looping. pakai looping gimana? Enggak, jangan pakai looping. Saya tunjukkan caranya ya. Oke, terima kasih Wahyu. Kita ke screen saya dulu ya. Ya, kalau kita banyak objeknya masa diulang-ulang seperti itu kan melelahkan ya. Maka kita gunakan, loh ini kok PowerPoint semua, sebentar, nih NetBeans. Oke, nah ini anak-anak, ini adalah codingan ya yang sudah dirapihkan. Kita lihat bedanya ya. Jadi saya menambahkan get dan set ya untuk setiap atribut. Karena ada atributnya 2 buah ya, name dan student ID, maka saya menyiapkan set dan get ya. Nih, masing-masing untuk name dan untuk student ID. Get ini untuk apa? Get ini untuk mengambil nilai informasi nama ya. Kalau set justru untuk mengisi variabel nama. Kalau get student sama ya untuk mengambil nilai student, sedangkan set ini untuk mengisi nilai student, dan saya menambahkan sebuah metode yang bernama display. Display ini untuk menampilkan isi name dan isi student ID. Nanti codingan ini saya share juga ya kalau diperlukan. Tetapi kalau sudah terbiasa mengcoding, membuat set dan get ya. Kalau misalnya belum bisa nanti kita ulang, tapi kalau sudah bisa langsung dimanfaatkan. Demikian juga dengan kelas profesor. Kita lihat ya. Di kelas profesor ini saya rapihkan ya. Kalau ini yang sudah rapi, name itu bertipe string dan di depannya sekarang jadi ada private ya. Oke? Dan sekarang saya juga menambahkan get name dan set name. Lalu ada juga get lecture ID dan set lecture ID ya. Jadi memang kita rapikan nih di sini ya. Nih, jadi get name itu ada string di depannya, lalu ada public di paling awal. Sementara kalau set name di depannya ada void, di sininya ada public. Nah, ini apa sih? Nah, minggu depan kita perjelas ya. Tetapi ini codingan standar untuk sebuah pemrograman object oriented ya, di mana sebuah kelas itu kita kita punya atribut, lalu kita punya metode minimal ya, set dan get, itu disebutnya setter dan getter ya, untuk mengelola atributnya. Ini saya copy paste ya. Nah, jadi seperti ini.
Bagaimanakah di kelas main-nya? Di kelas main-nya kita lihat ya. Kalau sebelumnya kita kan mengisi nama sama dengan Billy, ID sama dengan 101. Sekarang menjadi seperti ini. Nih, kalau belum paham nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah pernah, udah sering Bu di kuliah sebelumnya, ya oke, berarti kita gunakan ya. Jadi sekarang memberi nama tidak lagi pakai cara yang pertama yang pakai sama dengan ya, tetapi langsung menggunakan metode set name. Untuk ID kita gunakan juga set student ID. Sedangkan untuk menampilkan, kita tidak perlu lagi sistem outprint line satu persatu, tetapi cukup dengan display. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya. Nah, kalau objek yang kedua, yang student kedua, sama sekarang ya, ada set name, ada set student ID. Nah, menampilkannya tidak pakai display, tetapi masih pakai ini, get name dan get student ID. Demikian juga dengan student yang ketiga, ini Prilly ya, untuk tidak lagi pakai sama dengan name sama dengan Prilly, tapi langsung menggunakan set name. Sedangkan ID juga tidak pakai sama dengan 103, tetapi set student ID. Dan untuk menampilkannya, ada get name dan get student ID. Nah, ini codingan yang apa ya? Ya udah bentuknya sudah lebih object oriented ya. Jadi kita berkenalan dengan setter dan getter. Ini metode untuk mengolah atribut name dan ID. Oke, sampai sini bisa dilihat bedanya dengan codingan yang sebelumnya. Ya, ini mengubahnya gimana? Mengubahnya tentu saja kita coding ulang. Tetapi kalau kalian sudah ngoprek ya, sudah pernah, saya tidak tahu kan sudah diajarkan atau belum di perkuliahan sebelumnya atau perkuliahan lain, sebetulnya bisa memanfaatkan fitur yang ada di NetBeans ini. Namanya encapsulate field ya, tetapi kalau belum paham, di coding ulang aja, ditulis ulang seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah semakin mengcodingnya sudah menggunakan konsep-konsep object oriented, sudah lebih rapi. Di object oriented itu ya, variabel, ini variabel ya, data ya, data yang ada di sebuah kelas tidak diperkenankan untuk diakses secara langsung. Apa yang dimaksud diakses secara langsung adalah ketika kita melakukan seperti tadi yang awal-awal, std1.name sama dengan Billy gitu ya. Lihat, dia error, merah ya. Nih. Dia akan memberi pesan, pesan errornya mengatakan, name has private access in student. Nih ya, kita lihat name ini kalau kita inisialisasi seperti cara pertama kita, langsung diberi sama dengan dan diberi nama Billy, ini menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena di kelas student, name-nya kita beri private. Nah, ini standar di object oriented. Kita punya kelas. Kelas itu kita buat menjadi publik. Sementara kita punya variabel-variabel dan ini kita buat menjadi private ya. Kalau variabel dibuat menjadi private, maka dia tidak boleh lagi untuk di-assign secara langsung, diakses secara langsung. Ini tidak bisa ya. Ini menyebabkan pesan bahwa ini has access private in student. Lalu gimana kalau kita ingin memberi
nama student 1 ini sebagai Billy. Maka caranya adalah menggunakan set name. Oke. Itu ya. Demikian juga dengan atribut yang lain, menggunakan set juga. Oke. Nah, bagaimana dengan ingin menampilkannya? Untuk menampilkan, sebetulnya kita menggunakan yang namanya metode get. Seperti ini. Get name dan set name. Kalau sebelumnya caranya gimana? Sebelumnya kita seperti ini. System out print line std langsung name. Ini kan? Ya, tadi Wahyu juga sudah mencoba ya name. Nah, sekarang jadi nggak bisa name seperti ini. Kenapa? Karena pesannya adalah name has private access in student. Sehingga supaya bisa menampilkan name, maka kita menggunakan get name. Nah, ini caranya seperti ini ya. Kita juga bisa menggunakan metode display, di mana display ini isinya sebetulnya sistem out print line saja dipindahkan. Coba kita lihat ya. Display ini nih isinya adalah sistem out print line name, lalu disambungkan dengan ID. Hanya seperti itu kok isi metode display itu. Seperti tadi dicontohkan di tugas Alpro ya, tampil data. Nah itu display itu tampil ya. Nah jadi anak-anak kalau codingannya sudah seperti ini, berarti kita sudah mulai object oriented makin tertib. Pemahaman dan pengkodingan objek orientednya. Sampai sini oke ya? Sampai sini sudah terbayang? Nah, kemudian ada hal menarik ya. Saya langsung saja memperkenalkan apa yang disebut dengan instansiasi. Tadi ya kita fokus balik dulu ke sini nih, instansiasi. Ada perintah new ya, new student. Kemudian ya kita memberi nama student 1 ini sebagai Billy dan memberi ID 101 new student ya. Nah, anak-anak student ya, ini nama kelasnya, nama kelas student. Tetapi ini ada ada kurung buka, kurung tutup di belakangnya ya. Nah, inilah yang disebut dengan konstruktor. Sebutnya ya. Konstruktor itu adalah kita sebutnya apa ya? Mekanisme untuk membuat objek dari sebuah kelas. Nama konstruktor itu sama dengan nama kelasnya. Bedanya kita lihat ya ada kurung buka, kurung tutup. Nah, jadi sekarang kita ngerti ini apa ya? Kenapa kok namanya sama dengan nama kelas, tapi ada kurung buka, kurung tutupnya. Itulah yang disebut dengan konstruktor. Jadi, pada hari ini kita belajar banyak banget ya. Pertama, objek itu apa? Kemudian kita belajar kelas. Itu apa sih kelas itu? Template dari objek ya. Kemudian dari kelas membuat objek, kita harus melakukan apa? Instansiasi. Dalam instansiasi, strukturnya seperti ini. Ada nama kelasnya, ada nama objeknya, lalu ada perintah new, dan ada yang disebut dengan konstruktor. Konstruktor itu, nama konstruktor itu sama dengan nama kelasnya. Dilengkapi dengan kurawal buka dan kurawal tutup. Oke, jadi sampai sini kita bisa lihat ya.
sudah banyak banget nih yang dipelajari, yang bisa dipelajari. Sekarang untuk tadi coding udah bisa ya. Nah, codingnya dilengkapi, dirapihkan dengan menambahkan set dan get seperti ini. Oke. Nah, silakan dicoba di rumah. Kalau mau ya ini nanti saya share juga ya si source code ini untuk dicoba di rumah. Tetapi kalau yang sudah bisa ya langsung aja sendiri. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan? Barangkali bingung atau justru udah semua ini mah nge-review gitu ya. Kalau udah semua sih alhamdulillah karena minggu depan kita maju lagi. Kita akan konstruktornya lebih beragam. Kemudian kita juga akan memahami ya sebetulnya objek itu seperti apa perilakunya ya. Jadi di sini kita sudah belajar membuat 3 objek student dan 3 objek profesor ya. Tapi sebetulnya kita tinjau lebih mendalam seperti apakah objek-objek tersebut kalau kita modifikasi ya, kalau kita istilahnya tuh kita gunakan, kita use ya, kita manfaatkan. Jadi bisa diapain aja nih objek. Oke. Nah, karena sudah hampir maghrib, barangkali ada yang mau ditanyakan, kita diskusi sebentar terkait materi hari ini. Boleh dikomentari juga apakah terlalu cepat atau justru ini mengulang semua dan sudah paham semua. Silakan. Boleh, Saska, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bu boleh minta source code-nya. Tadi netbee-nya not responding terus di close. Oh, boleh. Jadi nanti source code-nya perlu ya saya kirim mungkin ke grup atau saya ke grup aja ya. Kalau di e-learning takutnya harus diakses lagi. Atau saya Ya, juga ke e-learning biar ada arsip ya. Kalau ke grup tuh suka tenggelam, hilang di e-learning dan di grup saya share juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu di recording itu dibagiin kemana, Bu? Oh, recordingnya. Iya, Bu. Mau tonton lagi. Oh iya, yang ke minggu lalu ya. Kayaknya saya udah upload di YouTube saya. Nanti saya kasih URL-nya ya di YouTube. Jadi setiap pertemuan direkod, kemudian diupload ke YouTube untuk supaya bisa ditonton ulang. Kayaknya udah saya upload, cuman saya belum share URL-nya. Nanti saya cek ya. Baik, Bu. Recording yang ini juga diupload ke YouTube ya, Bu? Ya, kita upload aja supaya memang bisa dilihat berulang-ulang ya. Bahkan mungkin minggu depan saya taruh juga di e-learning supaya tidak ada yang terlewat untuk menontonnya ya. Ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Cukup, Bu, cukup. Cukup dulu ya. Oke, karena sudah jam 18 lewat, kita sudahi dulu pertemuan hari ini ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita latihan di rumah, jangan lupa ya, dengan source code yang nanti saya bagikan dan video yang saya tayangkan di YouTube. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.